Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita di majelis ke-47 dalam pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pada malam hari ini kita masih di Kitabus Shalah Babul Adhan, kitab salat bab adhan, dan kita akan masuk di hadits ke-20 dalam bab adhan dan hadits ke-197 di kitab Bulughul Maram. Kata Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah di hadits 197, wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala li Bilal idza adzanta fatarassal wa idza aqamta, salah harokat itu, wa idza aqamta fahdur waj'al baina adanika wa iqamatik qadra ma yafrugul akilu min akli. Al-hadith rawahu Tirmidzi wa dha'afah. Kata beliau dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal, jika engkau adzan, itu menyerukan adzan, maka fatarassal, maka perlambatlah. Iya, perlambatlah. Wa idza aqamta, dan jika engkau qomat, fahdur, percepatlah. Dan jadikanlah antara adzan dan iqamahmu itu kira-kira orang yang makan telah selesai dari makannya. Ini jarak antara iqamah dan adzan, sekaligus cara adzan. Kata bola hadits diriwayatkan dan dianggap lemah oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi nomor 193. Derajatnya dhaif jiddan. Para ulama menyebutkan hadits ini adalah hadits yang dhaif jiddan, lemah sekali. Iya. Dalam sanadnya terdapat 2 rawi dhaif. Jadi ini sebabnya. Di dalam sanadnya ada 2 rawi dhaif dan ditinggalkan haditsnya, yaitu rawinya matrukul hadits. Kalau ulama hadits mengatakan ini maudhu, palsu. Ini bisa dimasukkan hadits, mereka katakan hadits palsu. Yaitu ada Abdul Mun'im, ya, as-Siqa, matruk, ditinggalkan haditsnya, dan ada Yahya ibnu Muslim al-Buka, juga dhaif. Dengan 2 sebab ini, hadits ini adalah hadits yang dhaif, yang menjelaskan cara adzan dan cara iqamah serta jarak antara adzan dan iqamah. Kalau cara adzan dan iqamah sudah lewat bersama kita, ya. Masalah adzan dipanjangkan dan qomat dipanjangkan, itu tentunya yang lewat juga di cara Bilal adzan. Di sini yang mau beliau singgung adalah adanya jedah
setiap adzan dan iqamah. Makanya fikih hadits ini hadits dhaif. Cuma para ulama membahas dua masalah dalam hadits ini. Yaitu yang pertama, sepakat ahli fikih bahwa adzan itu ditunaikan dengan suara yang dipanjangkan. Hadits dhaif tapi berdalil dengan ijma. Karena kita dalam pembahasan dalil ada 4 dalil yang disepakati. Boleh kita pakai berdalil. Quran, sunnah, hadits, ijma, kias. Ini 4 dalil yang disepakati. Kita boleh berdalil dengannya. Al-Quran, hadits Nabi, kesepakatan para ulama, dan kias. Para ulama ahli fikih bersepakat bahwa adzan itu dipanjangkan ketika ditunaikan. Sementara qomat dengan suara yang dipendekkan. Seperti yang kita dengar muadzin sekarang. Bahwa kalau adzan dipanjangkan, iqamah dipendekkan. Iqamah dipendekkan. Fikih kedua, dianjurkan untuk memisahkan dan memberikan jarak antara adzan dan iqamah dengan kadar waktu berkumpulnya jamaah. Kadar waktu berkumpulnya jamaah. Saya katakan ini bukan hadits tadi. Hadits tadi cuma isyarat pembahasan. Kita tidak pakai hadits tadi. Kita pakai hadits lebih sahih Bukhari Muslim. Cuma penulis tidak sebutkan. Yaitu Nabi SAW apabila melihat para sahabat sudah berkumpul, maka beliau qomat. Beliau perintahkan Bilal untuk qomat. Tapi kalau belum melihat bahwa para jamaah sahabat belum berkumpul, maka beliau akhirkan. Ini yang makanya saya katakan dianjurkan memisahkan, memberikan jarak antara adzan dan iqamah dengan kadar waktu berkumpulnya jemaah. Kecuali sholat maghrib, karena sempit waktunya, maka boleh langsung qomat atau berjarak kira-kira bisa melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Jadi boleh sholat maghrib langsung qomat, atau dikasih jarak kadarnya adalah untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Karena dalam hadits Bukhari Muslim ini juga yang menjadi isyaratnya. Jadi kita intinya tidak berdalil dengan hadits tadi. Dalam hadits Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, "Sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib liman sya'a." Salatlah setelah adzan sebelum salat maghrib. Salatlah sebelum salat maghrib. Salatlah sebelum salat maghrib 3 kali bagi yang mau. Jadi ada salat sunnah antara adzan dan iqamah di salat maghrib. Sebagaimana ada sunnah juga seluruh antara adzan dan iqamah untuk salat 2 rakaat. Untuk salat 2 rakaat. Karena Nabi SAW bersabda, "Baina kulli adanain shalah." Di antara setiap adzan dan iqamah salat sunnah. Di antara setiap adzan dan iqamah salat sunnah. Maka dari sinilah paling pendek jaraknya antara adzan dan iqamah adalah 2 rakaat salat. Paling pendeknya 2 rakaat melaksanakan salat sunnah. Ini yang beliau isyaratkan dengan hadits yang ada di hadapan kita. Kita lihat lagi hadits berikutnya. Ya, 198. Kata beliau rahimahullah, walahu an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yu'adzinu illa mutawaddi wa dha'afahu aidha. Ini sama masih riwayat Imam Tirmidzi. Dalam riwayatnya pula, itu riwayat Imam Tirmidzi, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diperkenankan adzan kecuali orang yang telah berwudu. Ini
masalah isyarat pembahasan apakah muadzin itu harus wudhu dipersyaratkan atau tidak. Kata beliau hadits tersebut juga dinilai lemah. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi nomor 200. Derajatnya dhaif juga. Jadi yang menerangkan orang muadzin itu harus wudhu dhaif. Terdapat dua kelemahan dalam hadits ini. Ada dua kelemahan dalam hadits ini. Pertama, sanadnya terputus karena Al-Imam Az-Zuhri tidak mendengar dari Abu Hurairah. Dia riwayatkan langsung dari Abu Hurairah, sementara beliau adalah tabi'in, bukan tabi'in. Berarti ada keterputusan. Walaupun Imam Az-Zuhri adalah rawi yang terpercaya, imam ahli hadits, tapi ketika dia meriwayatkan dengan sanad yang terputus, ditolak juga hadisnya. Ditolak juga hadisnya. Iya, walaupun beliau adalah imam al-muhadditsin, imamnya ahli hadis. Imamnya ahli hadis. Sehingga ini hadis dhaif karena itu. Sebab kedua, terdapat rawi yang bernama Muawiyah ibn Yahya As-Sadafi juga dhaif. Dengan dua sebab ini, maka hadits yang menerangkan tadi tidak boleh wudhu, tidak boleh adzan kecuali yang berwudhu, dhaif. Fikih hadits yang ini yang beliau ingin sampaikan kepada kita lewat isyarat hadits ini. Pertama, tidak dipersyaratkan toharo dalam adzan. Kenapa? Hadits tadi dhaif. Tidak dipersyaratkan toharo bagi muadzin. Karena hadits tadi dhaif. Tidak boleh kita katakan syarat bertoharo sementara tidak punya dalil. Sementara tidak punya dalil yang kuat. Ini fikih pertama. Ada dalil tadi, la yu'adzin illa mutawaddi. Tidak ada yang boleh adzan kecuali yang berwudu, dhaif. Riwayat Imam Tirmidzi, dhaif. Sehingga kita katakan pemahaman kebalikan dari isyarat ini tidak dipersyaratkan toharo dalam adzan. Fikih kedua, yang utama yang mengumandangkan adzan adalah orang yang sudah berusia balik dan tidak mengapa jika dilakukan oleh yang belum balik. Dari mana kita bisa dapat pembahasan ini? Kan orang yang belum balik itu kan walaupun berwudu, tidak sah juga wudu. Orang yang belum balik, karena kan dia belum mukallaf. Dia belum mukallaf. Dari situlah terdapat isyarat. Apakah dipersyaratkan juga harus orang yang sudah berusia balik? Bagi yang ingin adzan, maka di sini yang utama ya yang sudah balik. Dan tidak mengapa jika dilakukan oleh yang belum balik. Karena tidak dipersyaratkan toharo. Tidak dipersyaratkan toharo. Ini yang beliau isyaratkan di hadits ini. Kemudian hadits berikutnya 199 200 langsung 2. Kata beliau walahu an Ziyad ibn al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man adzana fahuwa yuqim. Ini masalah siapa yang adzan, siapa yang qomat. Wa man adzana wa huwa yuqim wa dha'afahu aidha. Semua ini riwayat Tirmidzi, semua beliau dhaifkan. Jadi Imam Tirmidzi bawakan hadis dan dia dhaifkan. Wali Abu Daud fi hadits Abdullah ibn Zaid annahu qala ana ra'aituhu ya'ni al-adzan wa ana kuntu uriduhu qala fa akim ant wa fihi dha'fun aidha. Kata beliau dalam riwayat yang lain dari Ziyad ibn al-Harith bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang telah adzan maka dialah yang akan iqamat. Dialah yang akan qomat. Siapa yang adzan dialah yang qomat. Hadits ini
juga dinilai lemah. Sebentar kita akan lihat ya sisi kelemahannya. Menurut riwayat Imam Abu Daud dari hadits Abdullah bin Zaid, beliau berkata, saya telah memimpikannya, yaitu mimpi beradzan, dan saya menginginkannya. Jadi Abdullah bin Zaid bermimpi melihat adzan, kan begitu? Dan dia inginkan, dia mengumandangkan adzan, tapi Rasulullah kan suruh ajarkan kepada Bilal. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, baik, komatlah engkau. Jadi Abdullah bin Zaid disuruh komat, Bilal adzan. Ini kan bertentangan. Tadi siapa yang adzan, dialah yang komat. Kalau ini Bilal yang adzan, Abdullah bin Zaid komat. Gimana ini nanti? Lihat, hadits ini juga lemah. Iya. Sumber hadits Ziyad ibn al-Harith itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga sebenarnya Abu Daud at-Tirmidzi. Kalau Imam Ahmad di jilid 4 169, di Abu Daud 514, at-Tirmidzi 199. Kemudian hadits Abdullah bin Zaid diriwayatkan oleh Imam Abu Daud saja di nomor 512. Derajat hadits dhaif. Sebagaimana diterangkan tadi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Hadits Ziyad ibn al-Harith dhaif. Di dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Abdurrahman ibn Ziyad ibn An'am. Padanya terdapat kelemahan. Hadits Abdullah ibn Zaid dhaif. Dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Muhammad ibn Amr al-Waqifi. Padanya juga terdapat kelemahan. Jadi dua hadits ini yang mengatakan yang adzan itulah yang qomat, yang mengatakan Bilal adzan, Abdullah bin Zaid qomat, dua-duanya dhaif. Dengan alasan yang saya sampaikan. Biografi Ziyad, karena nama sahabat ini baru lewat sama kita malam hari ini. Nama beliau adalah Ziyad ibn al-Harith as-Sudai. Beliau datang membaiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan adzan di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi takjub dengan suaranya, maka juga beliau disuruh juga menjadi muadzin. Iya, beradzan di sisi Nabi. Fikih hadits, ahli fikih bersepakat bahwa yang melakukan qomat boleh muadzin dan selain muadzin. Kenapa bersepakat? Karena hadits yang mengatakan yang adzan dialah yang qomat, atau hadits yang mengatakan Bilal yang adzan, Abdullah bin Zaid yang qomat, ini tidak sah. Itu tidak sah. Seandainya hadits pertama sah, maka sudah. Yang adzan itulah yang qomat. Tapi kan dhaif. Makanya ahli fikih bersepakat bahwa yang melakukan qomat boleh muadzin yang mengumandangkan adzan dan boleh selain muadzin. Dan yang utama adalah yang adzan, dialah yang iqamah. Ini kalau kita berbicara yang adzan, yang utama. Supaya tidak sembarang orang yang melakukan qomat. Tidak sembarang orang yang melakukan qomat. Walaupun nanti ya sebenarnya boleh sembarang, boleh juga selain muadzin atas perintah imam. Atas perintah imam. Karena sebentar akan kita baca hadits yang punya hak untuk adzan muadzin, yang punya hak untuk qomat imam. Jadi muadzin tidak punya hak untuk qomat. Tidak punya hak untuk iqamah. Nah, sekarang kita baca hadits berikutnya. 201. Kata beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-muadzinu amlaku bil adzan wal imamu amlaku bil iqamah. Rawahu Ibnu Adi wa dha'afah walil Baihaqi nahwuhu an Ali min qawlihi. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muadzin itu lebih berhak untuk adzan dan imam itu lebih berhak untuk qomat. Muadzin dialah yang punya hak untuk adzan.
imam dialah yang punya hak untuk qomat. Yaitu kapan adzan, haknya muadzin. Kapan qomat, haknya imam. Haknya imam. Beliau katakan, diriwayatkan dan dianggap lemah oleh Ibnu Adi. Menurut riwayat Al-Baihaqi, ada hadits semisal dari Ali radhiyallahu taala anhu, dari ucapannya, dari perkataannya. Itu perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bukan dari ucapan Nabi. Sumber hadits Abu Hurairah itu diriwayatkan oleh Imam Ibn Adi dalam kitab Al-Kamil. Ada namanya, Ibn Adi punya karangan yang namanya Al-Kamil. Al-Kamil Ibn Adi. Dan hadits ini di dalam Al-Kamil di jilid 4, halaman 1327. Dan hadits Ali diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di kitab beliau, di jilid 2 halaman 19. Derajat hadits Abu Hurairah dhaif. Hadits Abu Hurairah itu dhaif. Kenapa? Ini yang paling penting. Karena kita harus tahu sebab dhaifnya. Karena dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Syarik, dia dhaif. Dan hadits Ali sahih, yaitu ucapan Ali sahih. Inilah yang kita pakai berdalil. Hadits Abu Hurairah dhaif dari Nabi, tapi dari perkataan Ali sahih. Maka kita bangun fikih di atas itu, fikih hadits, seorang muadzin diwakilkan untuk beradzan. Tidak butuh bertanya kepada imam sholat. Untuk adzan dia tidak perlu tanya, saya adzan atau belum. Tidak perlu. Dia yang lihat sendiri waktu. Kapan dia lihat waktu sudah masuk? Adzan. Tanpa dia tanya kepada imam. Dan imam diwakilkan perkara iqamah. Iya. Maka seorang muadzin tidak boleh qomat kecuali setelah isyarat dari imam sholat. Ini fikih yang sangat bagus. Makanya kita katakan tadi, kalau misalnya imam isyaratkan kepada seorang untuk qomat, boleh dia qomat walaupun bukan muadzin. Walaupun bukan muadzin. Iya, ini yang dibahas di dalam pembahasan siapa yang punya hak untuk adzan dan siapa punya hak untuk qomat. Dari sini kita pahami, kadang di sebagian tempat muadzin kalau sudah bunyi itu langsung qomat. Setelah itu cari imam. Mana imam ini? Tentunya salah. Orang tidak boleh hanya bunyi masuk waktu antara adzan dan qomat, langsung dia qomat. Tanpa dia lihat imam. Tidak. Dia harus lihat dulu imam. Iya. Pengalaman kita waktu di pesantren, Masya Allah. Kalau ada muadzin langsung qomat tanpa melihat imam, dia yang disuruh imam. Dia yang disuruh imam. Itulah hukumannya. Itulah hukumannya. Ya, bahkan sebagian masyayikh marah. Kalau dia menjadi imam, dia marah. Kalau muadzin qomat, walaupun ada syekh lain yang suruh. Misalnya syekh yang diwakilkan menjadi imam, dia yang menjadi imam sholat rawatib. Dia sudah jadi imam rawatib, imam 5 waktu. Kemudian ada syekh lain sudah berdiri, suruh qomat. Itu dimarahi oleh masyayikh. Kenapa kamu qomat? Saya belum keluar. Saya belum isyaratkan. Dia bilang Ustadz Fulan. Enggak. Syekh Fulan. Tidak. Karena memang harus begitu aturannya. Iya. Tidak boleh orang sembarang suruh qomat nih. Enggak boleh. Itu haknya imam. Itu haknya imam. Kita harus tahu dan harus paham semua hak dan kedudukan kita. Enggak boleh kita sembarang. Iya. Karena ini masalah amanah. Masalah amanah di dalam syariat kita. Karena syariat Islam alhamdulillah mengatur segala sesuatu. Masalah pegang kelamin saat buang air diatur dengan tangan apa. Masalah adzan iqamat tidak diatur. Kan tidak mungkin. Iya kan? Itu kan masalah sederhana diatur. Kalau kamu buang air, jangan pegang kelaminmu dengan tangan kanan. Peganglah dengan tangan kiri. Masalah itu saja diatur. Apakah kita bisa
berpikir dan bersangka bahwa syariat kita tidak urus masalah adzan dan iqamah. Kapan adzan, kapan iqamah, siapa yang adzan, siapa yang qomat. Tentunya kita tidak boleh bersangka seperti itu. Karena ini syariat Islam, syariat yang sempurna. Semua diatur. Bahkan diajarkan kepada kita segala sesuatu. Biar itu burung terbang di langit. Kenapa dia terbang tidak jatuh? Sementara saya mau terbang dari lantai 3, jatuh. Itu diatur. Diatur semuanya. Kata Abu Dar, tarokana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad 'allamana kulla syai'in ilma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami di umur 63 tahun dalam keadaan beliau telah mengajarkan kepada kami segala sesuatu ilmunya. Semuanya. Iya. Hatta ta'ir yuqallibu janahihi fil hawa. Hingga burung yang mengepakkan sayapnya di langit. Itu diajarkan ilmunya. Semua diajar. Makanya seorang cukup belajar saja. Kalau tidak tahu, bertanya. Itu intinya. Cukup dia belajar. Dan kalau dia tidak tahu, bertanya. Belum paham, bertanya. Karena syariat ini adalah syariat yang sempurna. Di antaranya ini masalah siapa yang punya hak untuk adzan dan siapa yang punya hak untuk qomat. Kemudian hadits berikutnya 203. Kata beliau rahimahullah, wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaruddu du'a. Ini menuju ujung. Ya, sudah menuju ujung ini tentang adzan. Sisa 2 hadits penutup, tentunya sisa disinggung doa. Iya, antara adzan dan iqamah dan doa setelah mendengarkan adzan. Kata beliau, wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaruddu du'a bainal adzan wal iqamah. Rawahu Nasa'i wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa antara adzan dan iqamat itu tidak akan ditolak. Masya Allah. Banyak kita lalai antara adzan dan iqamah. Padahal di situ termasuk waktu mustajabah untuk berdoa. Tidak ditolak. Doa antara adzan dan iqamat itu tidak akan ditolak. Riwayat An-Nasa'i dan dianggap lemah oleh Ibnu Khuzaimah. Iya, itu salah ya. Dianggap sahih. Wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Mohon maaf itu salah ketik. Iya. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di Sunan Al-Kubra tentunya. Jadi 93 halaman 32. Ibnu Khuzaimah di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah jilid 1 halaman 221. Derajat hadits sahih. Hadits ini hadits yang sahih. La yaruddu du'a bainal adzan wal iqamah. Doa tidak akan ditolak antara adzan dan iqamah. Fikih hadits disunahkan untuk berdoa kebaikan dunia akhirat di antara adzan dan iqamah. Itu intinya. Karena kan tidak ditolak doa, berarti ada anjuran untuk berdoa. Anjuran untuk berdoa antara adzan dan iqamah. Itu pertama. Dan waktu itu termasuk waktu mustajabah. Antara adzan dan iqamah termasuk waktu mustajabah. Iya. Apalagi orang yang antara adzan dan iqamahnya pendek. Itu kan kesempatan juga berharga. Setan pada lari keluar. Menjauh. Kan kalau muadzin adzan, setan lari sambil kentut. Maka hati kita di situ tidak lalai. Setan-setan pada lari semuanya. Iya. Kemudian qomat, setan lari lagi. Jadi setan sudah lari,
Antara adzan dan iqamat doa. Hati juga lagi menghadap kepada Allah. Yang selalu membisikkan keburukan. Ia memberikan rasa takut, khawatir, itu lari dari kita. Disitulah waktu kita berdoa kepada Allah, meminta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Meminta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Hadis ke-204. Hadis terakhir. Dan penutup dalam bab adzan. Kata beliau, wa an Jabir radhiyallahu taala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Sampai situ ya. Doanya halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Akhrajahul arba'ah. Kata beliau dari Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ketika mendengar adzan dia berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Ya Allah, iya, di situ dua ya, ya Allah Tuhan, iya. Allahumma robba itu kenapa datang kata Tuhan? Karena makna Rob. Iya. Ya Allah, Tuhan panggilan. Itu penyandaran ini menunjukkan mulianya itu adzan. Disandarkan kepada Allah. Iya. Ya Allah, Rob, pemilik panggilan yang sempurna. Karena panggilan ibadah yang paling sempurna sepanjang sejarah syariat manusia, syariatnya kita. Panggilan adzan. Panggilan adzan. Di dalamnya terdapat dzikir. Iya. Karena orang sebelum kita misalnya dua ahli kitab. Mereka tidak pakai adzan. Ya, mereka tidak pakai adzan. Orang Yahudi, iya, mereka lonceng. Iya, orang Nasoro trompet. Yang dia tiup. Kita panggilan terbaik. Panggilan sempurna. Terdapat di dalamnya lafaz-lafaz dzikir kepada Allah. Iya. Dan dua kalimat syahadat. Maka ini adalah panggilan yang sempurna. Salat yang ditegakkan. Berilah Muhammad wasilah dan keutamaan. Dan bangkitkanlah beliau dalam tempat yang terpuji. Seperti yang engkau telah janjikan. Maka dia akan memperoleh syafaat dariku pada hari kiamat. Ini doa setelah adzan sekaligus keutamaannya. Iya. Sumber hadits kita lihat dulu. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kan belum bilang Imam 4. Maksudnya Imam Abu Dawud di nomor 225. At-Tirmidzi nomor 211. An-Nasai jilid 2 halaman 26. Ibnu Majah nomor 722. Bahkan sebenarnya hadits ini kalau kita periksa lagi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga. Nomor 614. Di nomor 614. Derajat hadits sahih. Fikih hadits sunnah membaca doa tersebut setelah mendengar adzan. Sunnah kita membaca doa tadi setelah mendengar adzan. Dan kita akan mendapatkan keutamaan syafaat Nabi pada hari kiamat. Jelas kalau di hadits. Siapa yang mengucapkan doa itu setelah mendengarkan muadzin adzan, maka dia akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai faedah, ada juga doa-doa lain yang disunnahkan untuk dibaca.
Tapi penulis tidak sebutkan karena beliau cukupkan dengan itu saja. Itu ada doa yang dituntunkan dalam hadits riwayat Imam Muslim dari Abdullah ibn Amr bin As. Rasulullah SAW bersabda, kalau seandainya beliau tambah-tambah lagi ini lebih bagus supaya ya kita banyak mengetahui banyak doa dalam adzan. Iya, setelah mendengarkannya. Dalam hadits ini riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, "Idza sami'tum al-muadzin yu'adzin." Kalau kalian mendengar muadzin adzan, fakulu mithla ma yaqulul muadzin. Maka ucapkanlah seperti yang dikatakan oleh muadzin. Itu yang sebelumnya kan. Jawablah adzannya dengan mengikuti ucapannya. Kecuali dua hayyalah. Kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Setelah itu, tsumma shallu alayya. Masya Allah, ini dia. Kemudian bersolawatlah kepadaku. Berarti ketika kita sudah mendengarkan adzan, kita bersolawat kepada Nabi. Itu anjuran dalam riwayat Muslim. Ini dianggap doa kedua. Jadi kita sudah baca tadi itu. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudal ladzi wa'atah. Sampai di situ ya. Adapun tambahan innaka la tukhliful mi'at dhaif. Itu tambahan yang syad. Itu adalah tambahan yang syad dhaif, mungkar. Iya, sampai situ saja tadi doa. Kemudian kita disunahkan untuk bersolawat kepada Nabi. Kita bersolawat kepada Nabi. Biar kita katakan Allahumma sholli ala Muhammad. Biar sampai situ. Atau sallallahu alaihi. Biar sampai situ. Kita sudah dianggap bersolawat. Dan boleh kita bersolawat lengkap. Dengan solawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan seterusnya. Iya. Dan Nabi menyebutkan keutamaannya. Fa innahu man shalla alayya salatan. Sesungguhnya siapa yang solawat kepadaku satu kali. Sallallahu alaihi biha asyra. Maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Ini keutamaan kita bersolawat juga kepada Nabi setelah mendengar adzan. Tsumma sallallahu lil wasilah fa innaha manzilatun fil jannah. Kemudian mintakan kepada Allah untuk wasilah. Yaitu tadi Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Nah, dari sini kita tahu urutannya. Sholawat dulu baru doa tadi. Karena Nabi bilang sholawat dulu baru berdoa. Mintalah wasilah untukku. Itulah wasilah tadi. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Berikanlah Muhammad wasilah dan fadilah. Iya. Kemudian di antara juga doa, ini riwayat Muslim ya. Setelah itu barulah muncul tadi hadits halat lahu syafa'ah sama tadi. Halal baginya syafaat. Halal baginya syafaat. Ada juga yang disunahkan riwayat Muslim juga dari Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kalau kita mendengar muadzin adzan, iya, apalagi secara khusus dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, ya di dalamnya ketika selesai semua adzan ada ucapan juga yang disunahkan. Kata Nabi, man qala hina yasma'ul muadzin, siapa yang berucap berdoa ketika sudah mendengar muadzin adzan, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula ghufira lahu dambu. Ini harus diperhatikan. Ini keutamaan besar. Kalau tadi kan halal syafaat yang kita akan dapatkan di hari kiamat. Tapi ini kalau kita sudah mendengar adzan, kita bilang juga asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Iya, wa bi Muhammadin rasula. Siapa yang mengucapkan ini, ghufira lahu dambu, diampuni dosanya. Ini punya keutamaan lain.
Dan ini boleh juga diucapkan setelah 2 syahadat. Tanpa menunggu selesai. Jadi setelah 2 kalimat syahadat, boleh kita ucapkan ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Di sebagian juga riwayat raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Ya, wa bil islami dina diakhirkan. Ghufirallahu dzambuh, diampuni dosanya. Diampuni dosanya. Ini doa-doa yang dianjurkan setelah adzan. Setelah itu kita berdoalah tadi antara adzan dan iqamah. Doa antara adzan dan iqamah yang disebutkan dalam hadis sebelumnya. Selesai alhamdulillah ya bab al-adzan, alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Setelahnya adalah bab lain lagi dan ini kita ambil nanti setelah Ramadan insyaallah. Jadi ini majelis terakhir kita di dalam pembahasan kitab Bulughul Maram ini sebelum Ramadan. Iya, ini kita cukupkan sampai di sini dulu majelis Bulughul Maram. Insyaallah pertemuan ke-48 dan selanjutnya kita akan kembali lagi nanti setelah Ramadan insyaallah taala. Kita adzan dulu baru kita melihat jika ada pertanyaan. Kita masuk di tanya jawab. Di sini ada pertanyaan, apa hukum menjual kaligrafi dan bingkai foto? Kalau itu bingkai foto makhluk, tidak boleh. Karena itu akan menjadi wasilah untuk pajang foto makhluk. Iya, adapun kaligrafi, kalau itu kaligrafi yang diinginkan adalah ayat-ayat Al-Quran, tidak boleh juga. Ayat Al-Quran itu diturunkan untuk ditadabburi, bukan untuk dipajang. Iya, itu adalah bentuk peninggalan terhadap Al-Quran. Orang yang memajang Al-Quran meninggalkan Quran karena dia hanya keindahan saja, tidak membacanya. Quran itu Allah turunkan sebagai petunjuk manusia untuk ditadabburi, untuk dibaca, ditadabburi maknanya, diamalkan kandungannya. Diamalkan kandungannya, bukan untuk dipajang jadi jimat. Jadi jimat. Apalagi kadang kaligrafi itu tidak bisa dibaca. Orang saat Yasin, satu papan. Yang bisa dibaca itu yang ditengah. Yasin. Yang lainnya tidak ada yang bisa baca. Kecil. Tidak ditahu apa ditulis. Iya. Itu tidak dibolehkan. Iya. Quran itu sifat Allah harus dimuliakan. Harus dimuliakan. Wallahu a'lam. Apakah ada pengharaman puasa setelah tanggal 15 Sya'ban sampai masuk bulan Ramadan? Tidak. Tidak ada pengharaman puasa. Kita cuman dilarang menyambut Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Itu pun bagi orang yang tidak biasa puasa sebelumnya. Kata Nabi SAW, la tuqaddimu Ramadan bisawmi yaumin wala yaumain. Iya, jangan kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Iya, itu dilarang, dan larangan ini bersifat pengharaman. Larangan ini bersifat pengharaman, kecuali illa rajulun kana yasumu sauman, kecuali ada seorang yang biasa berpuasa di hari-hari sebelumnya, tidak masalah, dia tetap lanjut puasanya. Adapun sengaja menyambut Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya, maka ini diharamkan. Ini diharamkan, wallahu alam.
Pertanyaan berikutnya, Afan Ustadz, saya punya teman yang belajar. Orang tuanya awam, sering ke dukun-dukun. Persembahan acara-acara maulid. Semua teman saya sudah sering nasihati orang tuanya. Atau maulid, semua teman saya sudah sering menasihati orang tuanya. Beritahu dalilnya dengan pelan, tidak marah-marah. Tapi orang tuanya tidak menerima masukan anaknya. Tapi apa itu? Ajaran salah, itu dibilang mungkin ajaran salah. Banyak orang tuanya bilang, banyak yang orang tuanya bilang. Jadi teman saya sering sedih. Minta saran bagaimana caranya supaya orang tuanya bisa menerima masukan anaknya. Ya, seharusnya kita tidak bersedih. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Sungguh kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Seharusnya kamu cukup sampaikan. Nabi saja juga bersedih dulu waktu Abu Thalib tidak mau bersyahadat. Tapi Allah turunkan ayat tadi. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Maka Nabi berhenti bersedih. Datang Ali bin Abi Thalib bilang, pamanmu sudah wafat, sudah mati. Dia bilang, kubur paman ayahmu. Tidak ada lagi kesedihan karena tadinya bersedih karena tidak menerima hidayah. Meninggal di atas agama Abdul Muttalib, agama kekafiran, agama musyrik. Nabi bersedih setelah turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberi hidayah orang yang kamu cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Belum tidak lagi bersedih. Seharusnya kita juga begitu. Kalau orang tua belum bisa menerima hal tersebut, dosa bersedih. Apapun orang tua kita bilang, sabar saja. Paling cuman kita dikatakan sesat. Ajaran kamu itu salah. Tidak masalah. Nabi saja dikatakan orang gila, tukang sihir, penyair. Itu kan Nabi dituduh begitu. Ya wajar, tidak ada masalah itu. Tidak ada masalah. Jadi kita tidak usah bersedih. Cukup kita berdoa kepada Allah. Bersabar atas ucapan orang tua kita. Berdoa kepada Allah. Semoga beliau dapat hidayah. Semoga orang tua kita dapat hidayah. Ya, karena memang susah itu orang meninggalkan yang namanya hal-hal yang sudah turun-temurun dilakukan. Walaupun kita kasih tahu dalil, dia lebih percaya apa yang diajarkan oleh nenek moyangnya karena dia sudah tumbuh dari kecil di atas itu. Dari kecil sudah maulid, sudah rebutan telur. Dari kecil, ya susah kita mau angkat. Walaupun kita mau sebutkan dalilnya, susah. Maka kalau kita sudah sampaikan, cukup kita doakan saja hidayah. Doakan hidayah untuk orang tuanya. Sama dengan ini pertanyaannya, bagaimana cara memberi masukan untuk orang tua yang tidak mau menerima masukan walaupun sudah pakai dalil? Hidayah. Doakan hidayah saja untuknya. Iya, karena hati orang tua kita itu ada di antara jari dari jari Allah. Allah akan membolak-balikannya kapan dia mau. Jadi berdoa saja kepada Allah. Iya. Masih bolehkah mengganti
lafaz adzan ketika ketinggalan karena tadi kita dalam toilet, iya, ini kan di lafaz adzan ini apakah disyariatkan qada atau tidak? Iya, kalau kita melihat hadis yang kita sudah baca, faqulu mithl ma yaqulul muadzin. Ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin, yaitu pada saat dia ucapkan. Adapun sudah lewat, tidak diqada. Itu dhahir hadis. Itu adalah dhahir hadis, wallahu alam. Apakah orang miskin boleh menggunakan BPJS? Tanya pemerintah. Mas, tanya saya. Saya ini ustaz, tertulis di KTP saya mubalik. Itu status. Iya, bukan PNS. Bukan juga pegawai swasta. Memang saya cuman hanya ustaz. Ustaz garing mubalik. Iya, kalau tidak percaya, nggak bisa dicek. Masa kita tanya miskin boleh pakai BPJS sama saya? Itu urusannya pemerintah. Wallahualam. Apakah boleh menjual barang-barang yayasan dengan alasan barang tersebut sudah tidak dimanfaatkan dengan tujuan agar bisa beli barang yang lain untuk keperluan yayasan, untuk pondok, barakallahu fikum. Ketika barang yayasan itu adalah wakaf dari kaum muslimin, asalnya tidak boleh kita jual. Karena wakaf tidak boleh dijual. Kecuali ingin memindahkan wakafnya. Dari wakaf misalnya ada orang bangun masjid di lorong sempit. Kemudian masjid itu ternyata banyak uangnya yang masuk. Maka boleh uangnya itu kita pakai di tanah yang lebih luas. Kemudian nanti ini tanah masjid ini dijual dan dipindahkan wakafnya di tanah yang lebih luas. Dibolehkan untuk memindahkannya. Jadi boleh memindahkan wakaf. Memindahkan wakaf. Apakah dengan menjualnya dulu atau melakukan tukar tambah atau semisalnya, dibolehkan. Supaya wakafnya orang berjalan. Wallahualam. Benarkah ada hadits yang mengatakan bahwa mayit yang memiliki gigi palsu, maka gigi palsunya harus dicabut sebelum dikubur? Bagaimana dengan logam penyangga tulang yang patah? Apakah harus dicabut juga? Tidak. Tidak dicabut itu logam, tidak dicabut itu gigi palsu. Kecuali dia gigi palsunya emas, perak. Dicabut, karena kalau tidak dicabut nanti ada nabash, pencuri harta mayat. Daripada dia yang dicabut, nanti pencuri yang mencabutnya dan itu akan menyakiti mayat, maka lebih baik kita yang mencabutnya dengan lembut tentunya. Dengan lembut kita panggil dokter untuk mencabutnya kalau memang itu akan terkait dengan tulangnya atau dagingnya. Dan harus berhati-hati karena mematahkan tulang si mayat sama dengan mematahkannya saat dia masih hidup. Jadi kalau itu berharga, dicabut. Dicabut. Kalau berharga. Kalau tidak berharga, biasanya orang tidak akan menggali capek-capek itu, cuman dicari logam penyangga tulang. Ya. Dan itu banyak juga didapat. Misalnya tidak berharga, tidak perlu dicabut. Tidak perlu dicabut. Wallahualam. Saya mau puasa Ayyamul Bid di bulan Sya'ban, tapi tanggal 13, 14, 15 telah lewat. Apakah masih bisa melaksanakannya, Ustaz? Ya gimana caranya? Sudah lewat mau? Ini sunnah
yang ada waktunya. Kalau sudah lewat ya sudah. Kalau sudah lewat maka tidak boleh kita lakukan. Bagaimana hukum adzan seorang yang punya embel-embel sebelum adzan? Dan itu banyak dilakukan di kampung saya. Seperti bersolawat yang dikeraskan. Ya sah, adzannya sah. Adzannya sah. Cuman tinggal kita kasih tahu saja. Solawat itu bagi yang mendengar adzan. Sama dengan doa adzan. Doa setelah adzan itu bagi yang mendengar adzan. Bukan muadzin. Jadi muadzin tidak perlu berdoa setelah adzan. Allahumma rabb hadhihi wa da'wati tamah. Enggak. Salawat enggak. Tempatnya salawat setelah adzan baru berdoa setelah mendengarkan adzan. Itu haditsnya tadi. Dan itu bagi siapa yang mendengarkan adzan, bukan muadzin. Bukan bagi muadzin. Jadi harus dipahami hal tersebut. Lafaz-lafaz haditsnya bagi yang mendengar adzan. Wallahu alam. Bagaimana cara kami menasihati? Saya sampaikan saja bahwa Nabi itu menganjurkan berdoa bersolawat bagi yang mendengar adzan. Bagi yang mendengar adzan. Wallahu alam. Organisasi apa ini? Di organisasi profesi dikeluarkan surat edaran tentang larangan untuk sunat pada perempuan. Organisasi apa itu? Siapa yang punya pertanyaan ini? Siapa punya itu organisasi? Yang angkat tangan saya kasih hadiah. Kayak berharga ini. Maksudnya organisasi apa ini? Tidak ada yang berani. Jadi di sini di organisasi profesi dikeluarkan surat edaran tentang larangan untuk sunat pada perempuan. Namun setahu saya sunat disunahkan bagi perempuan. Bagaimana sikap saya? Atau apa yang harus saya lakukan jika ada yang mau sunat anak perempuan di lain sisi disunahkan, di sisi lain dilarang di organisasi saya. Oh, organisasinya sini. Mungkin itu. Oh, ya ada di sini. Dalam kurung. Setelahnya. Ikatan Bidan Indonesia. Iya. Ya, kita taat kepada Allah. Taat kepada Rasul. Rasul mensunahkan, ya kita sunahkan. Tapi kalau itu membahayakan, membuat kita dicabut dari kebidanan, itu namanya doror. Maka tidak apa-apa kita tinggalkan. Karena hukumnya juga sunnah. Hukumnya sunnah. Iya, jika memudorotkan. Jika memudorotkan. Benar. Habis nafas, pingsan. Pingsan. Mati. Kehabisan suara. Jadi tiba-tiba langsung tidak bersuara. Boleh. Jadi pertanyaannya bagaimana kalau orang kedua melanjutkan adzan. Setelah muadzin pertama kehabisan suara. Boleh. Langsung dia habis. Boleh lanjut. Boleh. Ada yang melanjutkan adzan. Ada begitu ya? Masya Allah. Kejadian langka itu.
Satu lagi pertanyaan kita baca. Afan Ustadz izin bertanya, saya mengontrakan kamar kos kepada seorang non-muslim. Apakah jika orang itu beribadah di rumah saya mendapatkan dosa? Tidak. Ya kan kita kontrakan rumah kontrak, rumah tinggal. Kalau dia di situ beribadah atau melakukan hal yang misalnya berbau dosa dalam agama kita, kita tidak masuk. Kita tidak masuk dalam hal tersebut karena kita akad jual beli. Kita akadnya adalah akad jual beli, sewa menyewa. Sewa menyewa. Wallahualam. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Dan dengan ini berarti sudah tidak ada lagi majelis ya sampai Ramadan tentang kitab Bulughul Maram. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.